lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau lebih dikenal dengan sebutan LGBT. Kaum homoseksual ini sudah ada di tengah masyarakat dunia sejak zaman Mesir kuno. Meski sudah ada sejak lama, keberadaan kelompok LGBT tetap mengundang kontroversi. Berbagai elemen masyarakat memiliki pendapat yang beragam tentang kelompok LGBT. Tidak heran jika cerita mengenai LGBT selalu berakhir dengan perdebatan. Oh, enggak banget, Mbak. Kenapa? Ya enggak aja, satu kan dilarang sama agama. Yang kedua juga ngeliatnya jijik lah. Tujuannya oke, fine-fine aja ya, nggak masalah. Saya pribadi sih sebenarnya tidak ya. Mungkin. Saya pikir komunitas LGBT bagian dari keberagaman ya. Jadi oke-oke aja. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan pernyataan pelarangan aktivitas kelompok LGBT di dalam kampus. Pernyataan ini berkaitan dengan aktivitas sebuah komunitas yang bernama Support Group and Resource Center on Sexuality Students atau SGRC. Komunitas ini diduga memberikan layanan jasa pertolongan berbasis pertemanan bagi kaum homoseksual yang ada di Universitas Indonesia. Pelarangan ini berkaitan dengan pemakaian atribut Universitas Indonesia oleh komunitas SGRC. SGRC bukan organisasi resmi, bukan unit kegiatan mahasiswa resmi dari UI. Jadi perlu kami tegaskan, mereka bukan bagian dari UI dan oleh karena itu tegas kami nyatakan bahwa tidak boleh menggunakan nama dan logo UI. Reaksi Universitas Indonesia dianggap terlalu berlebihan oleh komunitas LGBT. Kampus seharusnya bisa lebih netral dalam menyikapi keberagaman mahasiswanya. Tapi malah justru Menristek mengeluarkan statement yang seperti itu gitu loh. Bahkan kalau misalnya Menristek tahu kalau normal, tidak normal, sakit, tidak sakit, baik atau buruk itu harus dikaji secara intelektual. Apakah Menristek punya kajian tentang intelektual LGBT harus dikeluarkan dari kampus? Untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan seorang homoseksual, tim iNews File menemui Tegar yang juga memiliki orientasi seksual berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Dengan terbuka, ia mengatakan bahwa kondisi LGBT Indonesia terkesan rumit. Memang untuk mengetahui siapa yang LGBT itu kan susah juga kan. Jadi emang secara hukum memang tidak ada larangan gitu. Cuma memang secara hukum masyarakat gitu emang kita masih dianggap penyakit, dianggap sampah masyarakat ibaratnya. Pada tahun 1993, Kementerian Kesehatan menghapus homoseksual dari kategori gangguan jiwa. Homoseksual tidak menunjukkan gejala apapun terkait dengan gangguan psikologis maupun mental. Meski sudah ada aturan yang jelas, Tegar melihat bahwa tetap ada kesalahpahaman di tengah masyarakat. Secara hukum dan emang udah di-backing oleh organisasi kesehatan, udah nggak ada masalah harusnya gitu kan. Cuman memang masyarakat mungkin belum disosialisasikan gitu, belum dikasih tahu ke masyarakat. Jadi emang kesalahpahaman itu lumrah dan jadinya memang jadi stigma gitu buat kita. Terlebih kan kalau masyarakat biasanya ibaratnya suka berlindung di istilahnya tuh kayak kita tuh budaya timur gitu ya, padahal timur tuh maksudnya apa gitu kan. Kayak gitu, belum jelas kayak gitu. Meski keberadaan kaum LGBT di Indonesia masih menjadi satu perdebatan, Tegar tetap teguh dengan pendiriannya. Bagaimana Tegar bisa menjadi salah satu kaum LGBT ini? Saksikan di segmen berikutnya. Jadi awalnya ketika saya menyadari ketertarikan ini, itu waktu masih kecil dan saya ngerasa nggak ada yang aneh gitu.